Bab 1341 Kekaisaran Dataran Hitam 2. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam. Penulis plus matikan mengatur ulang. Setelah mendengar Lulu, Minos segera mengucapkan terima kasih atas kata-katanya dan menyapanya. Wanita ini telah tumbuh lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir, telah mencapai level 66, masih lebih kuat darinya dalam hal level, tetapi dengan perbedaan yang lebih kecil dari sebelumnya. Lulu segera menyadari hal ini saat dia berdiri berhadapan dengan Minos, merasakan betapa melimpahnya kekuatan pemuda level 65 ini. Apa yang kamu inginkan di sini? Suatu situasi di negaramu. Ada urusan? Minos bertanya, tetapi dia menduga Lulu ada di sana untuk berbicara dengannya tentang subjek yang sama dengan utusan Majelis Vogel. Semacam, katanya, ibuku sangat ingin tahu tentang pembentukan Kekaisaran Dataran Hitam. Begitukah? Dia tersenyum. Apa yang ingin kamu ketahui? Atau lebih tepatnya, apa pertanyaanmu? Utusan Majelis Vogel mengalihkan perhatiannya ke Minos dan berterima kasih kepada Lulu karena telah datang untuk membantunya menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Para wanita di sekitar Sarah terus memperhatikan bayi ini. Tetap saja, mereka mulai memperhatikan percakapan antara Minos dan Lulu, yang berada beberapa meter jauhnya dari mereka. Mereka semua telah mendengar bahwa Dataran Hitam tengah mengambil langkah untuk membentuk kekaisaran di bagian utara benua tengah, jadi semua orang di sana penasaran. Hal itu terutama berlaku bagi Isabella, pewaris Kekaisaran Api, yang sudah mengetahui perjanjian antara Minos dan ayahnya. Lulu kemudian berkata, kami ingin tahu alasannya sekarang dan apakah itu akan memengaruhi kepentingan kami. Kami sudah berada dalam situasi yang rumit, jadi jika Anda keluar untuk membuat masalah, itu dapat menciptakan hambatan untuk menyelesaikan masalah kami. Masalah bagi Iris bukanlah dia yang mendominasi kerajaan di wilayah utara dan mengancam Albano. Dia tidak melihatnya seperti itu. Yang mengganggunya adalah bahwa Raja Stuart adalah satu-satunya yang mampu berdialog dengan kekaisaran dan menegosiasikan perjanjian non-agresi. Tetapi jika dia sibuk berperang, inilah masalahnya. Itulah sebabnya Iris mengirim Lulu untuk berbicara dengan Minos sementara pria dari Vogel itu ada di sana untuk memastikan ambisi Raja Stuart. Minos mengerti apa yang ingin diketahui Lulu dan berkata, "Yah, kerajaan Brown dan Cromwell telah mengalami beberapa masalah selama bertahun-tahun. Itu menghalangi rencana kita untuk wilayah utara. Pada saat yang sama, saat ini kita memiliki posisi yang baik, jadi kita memutuskan bahwa solusi terbaik untuk masalah ini adalah strategi yang kita terapkan. Jadi, untuk menyelesaikan masalah negara-negara itu." Lulu membuka matanya karena terkejut, merasa bahwa Minos bersikap bajingan karena menggunakan alasan yang lemah. Bagaimana dia bisa membenarkan penyerbuan kedua negara dengan alasan, aku membantu mereka? Ini konyol. Dia jelas melakukannya untuk kepentingannya sendiri. Minos berkata dengan wajah serius. Tentu saja, aku selalu menyerukan keharmonisan regional dan bekerja untuk kemajuan lokal. Jadi aku tidak akan membiarkan negara-negara ini saling menindas selamanya. Orang-orang di sana menatapnya dengan aneh, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Minos kemudian melanjutkan, tapi jangan khawatir, ini tidak akan menimbulkan masalah bagi Dataran Hitam. Organisasi terkuat di kedua negara telah menyetujui persyaratan kita dan bekerja sama untuk membentuk kekaisaran. Abi kemudian berkata dengan senyum di wajahnya. Kami bahkan telah menerima permintaan dari negara-negara lain di wilayah itu agar mereka bergabung dengan kami sebagai wilayah Dataran Hitam. Apa, negara-negara menawarkan diri kepada Anda? Utusan Vogel bertanya dengan tidak mengerti. Tidak mengerti bagaimana kekuatan-kekuatan ini dapat memilih jalan ketergantungan. Biasanya, kekuatan menginginkan lebih banyak kemerdekaan dan bergerak menuju pembentukan aliansi. Jadi sangat mengejutkan bagi ahli tua itu bahwa beberapa keluarga kerajaan menawarkan diri untuk melakukan ini seperti yang dikatakan Abi. Ruth menegaskan garis keturunan saudara perempuan haremnya. Ya, keluarga kerajaan Pulau Batu telah menyerahkan diri kepada kita. Organisasi ini ingin menjadi pulau pertama di bawah komando Dataran Hitam. Keluarga Batu bertindak cepat dalam mengambil keputusan, karena telah menikmati keuntungan menjadi sekutu Minos selama bertahun-tahun sehingga tidak ragu-ragu pada saat yang menentukan ini. Namun untuk saat ini, Minos tidak akan memperluas tindakannya ke negara bagian lain agar ia tidak melakukan dosa kerakusan dan kehilangan kendali atas negaranya. Pemerintahnya telah mengirimkan komunikasi kepada organisasi yang telah menghubunginya untuk menjelaskan bahwa tidak akan ada penambahan untuk sementara waktu.
Garis keturunan Abi dan Ruth mengesankan orang-orang di aula kerajaan itu. Kebanyakan dari mereka tidak cukup memperhatikan wilayah utara lainnya untuk menyadari bahwa hal seperti itu tidak begitu aneh. Mereka biasanya hanya melihat Minos dan dataran hitam, jadi mereka menempatkan diri mereka dalam situasi terkejut dengan hal yang jelas. Pokoknya, kata Minos, pembentukan kekaisaranku tidak akan menjadi masalah. Itu tidak akan menghalangiku sama sekali. Istri-istriku akan menangani semuanya, dan keluarga kerajaan dari kedua negara sudah bekerja sama. Mereka tidak akan bertarung atau melakukan hal berbahaya. Jadi begitulah, Lulu mendesah puas setelah mendengar penjelasan Minos. Ia merasa sangat terkesan bahwa Minos sudah bisa melakukan hal seperti ini, mengingat ia baru saja berperang untuk kemerdekaan beberapa tahun yang lalu. Karena satu-satunya pertanyaan keluarganya telah terjawab, ia mengesampingkan masalah itu untuk mengawasi Sarah kecil. Namun, utusan Vogel kemudian bertanya, "Yang mulia, bagaimana keadaan Vogel di kekaisaranmu? Bagaimana gereja spiritual akan menangani masalah ini?" Minos menatap Gloria dan memberi isyarat agar dia menjawab pria ini. Dari sudut pandang gereja, tidak masalah jika majelis Vogel adalah pihak yang memerintah negara ini. Minos adalah penguasa, dan dengan terbentuknya sebuah kekaisaran, wilayah Vogel akan menjadi bagian darinya seperti kerajaan Brown, misalnya. Dia berkata sambil menatap orang itu dengan serius. Pria itu tidak suka mendengarnya dan menanyai Minos. "Tapi itu bukan kesepakatan kita. Kesepakatan kita hanya untuk 20 tahun. Minos mengangguk. "Jika saatnya tiba, jika Anda memutuskan untuk menyingkirkan saya dari tahta, kita akan mengubah situasi dengan gereja, dan tidak akan ada masalah. Tapi sampai saat itu, Vogel akan menjadi bagian dari kekaisaran." Pria itu menyadari permainan kecil Minos, tetapi karena ini, pada kenyataannya, tidak melanggar aturan kontrak pemuda ini dengan para pemimpin negara itu, dia tidak dapat berbuat banyak tentang hal itu. Tetapi kemudian dia mengingat sesuatu yang penting dan tertawa, menyadari bahwa Minos telah mengabaikan faktor penting. "Yang mulia, saya harap Anda akan berubah pikiran. Lagi pula, jika itu tidak terjadi, bukankah tindakan Anda ini akan membawa wilayah Anda keluar dari wilayah utara? Apakah masih ada alasan bagi gereja spiritual untuk mencegah kekuatan luar di atas tahap ketujuh ikut campur di wilayah ini? Saya khawatir orang suci spiritual akan melihat ke sini dengan mata penuh ketamakan dalam waktu dekat." Dia bercanda, bertanya-tanya betapa bodohnya melanjutkan sesuatu yang akan menghilangkan semua perlindungan dari tempat ini. Mendengar komentar pria itu, beberapa orang yang tidak tahu apa-apa tentang rencana Minos menatapnya dengan rasa ingin tahu untuk mengetahui jawabannya. Apakah dia akan menyerah pada ide ini ketika dia menyadari kesalahannya? Atau apakah dia akan bersikeras dan mengambil risiko yang signifikan? Namun Minos kemudian tertawa balik. "Bukan itu masalahnya. Aku punya perjanjian dengan gereja spiritual untuk mempertahankan tatanan sebelumnya selama beberapa tahun lagi, tidak peduli situasinya." Dia menatap Gloria dan kemudian Margot. Benar begitu. Keduanya mengangguk setuju karena keduanya telah jatuh ke dalam perangkap Minos. Margot belum kalah taruhannya dengan Raja Stuart, tetapi dilihat dari kecepatan kultivasinya, dia memang akan mencapai level 70, dan dia harus memaafkannya dan menjaga Gloria di wilayah utara. Pada saat yang sama, istrinya telah berjanji untuk menjauhkan kekuatan luar dari wilayah utara selama beberapa tahun lagi, periode yang belum berakhir. Margot harus memenuhi perjanjian yang ditandatangani oleh putrinya karena dia adalah atasan Gloria sebelum wanita ini mencapai tahap ke-8. Jadi, dia tidak bisa mengubah apapun sekarang, bahkan jika Minos memiliki spiritual saint di pihaknya. Mendengar itu, utusan Vogel itu tidak mengerti dan bertanya, "Apa yang kamu bicarakan?" Kata Margot, "Dia sangat pintar dan telah menipu gereja agar melindunginya selama beberapa tahun. Sekarang bahkan jika Vogel menjadi bagian dari Black Plain dan kekaisarannya tidak lagi menjadi bagian dari wilayah utara, aturannya akan tetap sama seperti sebelumnya." Saat ini, Vogel dan Black Plain adalah dua negara yang berbeda, hanya dengan penguasa yang sama. Dengan demikian, tidak ada kebingungan politik yang melibatkan kedua belah pihak. Namun dengan terbentuknya kekaisaran, keduanya akan menjadi satu. Oleh karena itu, spiritual saint itu dipertanyakan. Akhirnya, ketika dia menyadari kesalahannya, dia tetap diam, wajahnya merah karena malu, menyadari betapa licinnya Minos dalam gerakannya. Minos kemudian berkomentar dengan nada riang. "Tapi jangan khawatir,
jika majelismu memutuskan untuk menyingkirkanku dalam beberapa tahun, itu akan dilakukan dengan mudah, bukan, Gloria? Dia mengangguk sebagai konfirmasi. Tetapi jika kau ingin memberiku lebih banyak kekuatan, aku tidak akan menolak. Dia berkomentar dengan suara rendah, menunjukkan bahwa kemungkinan ini juga ada di atas meja. Pria itu menganggapnya sebagai lelucon dan tidak ingin berlama-lama lagi, dengan cepat mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke tujuannya. Lulu, di sisi lain, setelah melihat Sarah beberapa saat, mendekati Minos dan bertanya dengan suara rendah. Mengapa Putri Kekaisaran Flaming ada di sini? Dia adalah salah satu utusan dari Kekaisaran yang biasanya datang kepadaku, kata Minos, sebagian dari kebenaran. Mengapa? Apakah kau tidak ingin aku menegosiasikan perdamaian dengan keluarga Edward Stone? Dia menatapnya dengan serius dan berkata, tentu saja, aku hanya tidak tahu bahwa dia sendiri yang akan datang ke sini. Bagaimanapun, dia adalah pewaris. Minos tersenyum dan berkata, apakah kau khawatir tentang keselamatannya? Pasti ada seorang saint spiritual level 78 di pinggiran kota kering yang bersembunyi sambil menunggunya. Mendengar ini, Lulu melupakan pikiran itu dalam benaknya dan gemetar ketakutan saat memikirkan seseorang yang begitu kuat sebagai musuh. Kau bahkan tidak akan bisa mencakarnya. Minos berkomentar dengan santai, membuat Lulu tersipu. Setelah itu, dia tidak merasa nyaman untuk melanjutkan di sana dan pergi untuk check-in ke sebuah hotel, berniat untuk memeriksa masalah itu lebih lama dan melakukan bisnis sebelum kembali ke Albano. Dengan itu, Minos terus menghibur para wanita yang baru datang sementara Sarah yang malang harus bertahan dipeluk oleh begitu banyak wanita. Yang berbeda, pada akhirnya, mereka semua pergi ke hotel, karena mereka ingin tinggal di sana selama beberapa hari sebelum berangkat ke Kekaisaran Api. Mereka ada di sana untuk Sarah, sebagian besar dari mereka. Namun, tempat yang dikembangkan oleh Minos ini sangat mengesankan mengingat ketenarannya beberapa dekade lalu. Pada saat yang sama, kecepatan pertumbuhannya menakutkan, dan mereka ingin melihat sedikit rutinitasnya di tempat ini. Dengan cara ini, pekerjaan seharian berakhir bagi Minos, dan dia kembali ke kediamannya dengan Sarah di pelukannya, bersama dengan 3 wanita cantik yang sudah lelah karena komitmen hari itu. 2 hari kemudian, Margot akhirnya menemukan sesuatu untuk membenarkan kemajuan putrinya ke level 70 di wilayah yang masih miskin ini. Akar spiritual kota kering telah meningkat drastis sejak hari Minos tiba di sana. Namun, itu masih pucat dibandingkan dengan wilayah tingkat tinggi, seperti Peyton. Jadi Margot masih ragu bagaimana kelompok Minos bisa berkultivasi begitu cepat di wilayah ini. Namun, setelah 2 hari di kota ini, dia menemukan 2 ruang kultivasi unik di wilayah ini saat mengenal Sarah. Secara khusus, dia tahu ruangan tempat bom lubang hitam yang lebih mudah berada, yang dibuat Minos dari barang-barang yang ditinggalkan oleh Dewa Kematian. Setelah mengetahui tempat ekstrim di mana bahkan dia mendapatkan sesuatu dari kultivasi, matriark ini bergegas ke kantor Minos untuk berbicara dengannya. Bagaimana kau membuat benda itu? Bagaimana seseorang selevelmu bisa menghasilkan sesuatu yang begitu kuat? Margot bertanya kepadanya saat rasa ingin tahunya mencapai puncaknya. Margot telah mendengar bahwa Minos telah mampu melepaskan sesuatu yang bahkan telah membuat takut spiritual Sage tingkat rendah. Namun, itu hanya apa yang telah didengarnya, bukan apa yang telah dilihatnya, karena hal itu telah terjadi di tempat ini. Dia telah merasakan kekuatan bom lubang hitam milik Minos dan tahu bahwa spiritual Sage akan binasa jika diledakkan. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya tentang hal seperti itu. Minos menatap ibu mertuanya di kantornya dan berkata, setelah merenung sejenak. Aku membuat lubang hitam dan membiarkannya berevolusi dengan melahap hal-hal yang kuat. Kemudian, setelah itu, aku menggunakannya seperti yang kau lihat. Dari cara Minos berbicara, melakukan hal seperti itu tampak mudah. Tetapi Margot tahu bahwa sesuatu seperti itu harus melahap para kultivator yang kuat untuk mencapai kekuatan sebesar itu. Memakan apa? Artefak tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah kelas 4. Dia berkata untuk mengejutkan wanita ini. Apakah kau bercanda? Tidak, kami menemukan warisan seorang pria yang disebut Dewa Kematian, tetapi kami terpaksa menghancurkan semua yang memiliki auranya. Jadi aku memanfaatkan situasi dan mengembangkan sesuatu yang berguna untuk wilayahku. Dia tidak menyembunyikan kebenaran karena memang tidak perlu. Margot sudah melihat ruang kultivasi itu,
jadi berbohong padanya hanya akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Namun di sisi lain, warisan seperti milik orang tersebut ada di dunia ini, jadi apa yang dia bicarakan tidak seunik memiliki kerajaan spasial. Karena itu, Margot memahami situasinya, hanya menyesali bahwa barang-barang bagus seperti itu harus dihancurkan. Yah, setidaknya mereka mendapatkan sesuatu yang baik dari semua ini. Dia merenung dalam hati, merasa bahwa menantunya tidak seburuk itu. Setelah percakapan dengan ibu mertuanya sebelumnya, Minos melanjutkan perjalanannya di Dry City, mengurusi urusan kekaisaran masa depannya bersama istri-istrinya. Sementara itu, ia mengurusi kunjungan ke tanah miliknya, mengurusi urusannya dengan Isabella, tetapi juga menghibur Ivy pada hari-hari ketika teman Maisie ini memutuskan untuk tinggal di Dry City. Di sisi lain, setelah beberapa hari tinggal bersama cucunya, Margot berangkat ke Flaming Empire. Ia berjanji akan kembali dan mengajak ayah Gloria ikut dengannya setelah beberapa waktu. Lulu mengurusi beberapa urusan lokal selama waktu ini. Tetapi ia juga telah kembali ke negaranya tidak lama kemudian, karena segala sesuatunya tampaknya berjalan sangat baik untuk Black Plain, dengan sedikit kekhawatiran bagi Albano. Pada akhirnya, setelah lebih dari sebulan sejak hari ketika Sarah harus berhadapan dengan begitu banyak wanita yang memeluknya, Maisie dan Anglika kembali ke Grey Cloud Sect. Pada periode itu, Patience telah muncul di Dry City, tetapi tidak lama kemudian ia menjadi salah satu pilar dari Grey Cloud Sect. Bagaimanapun, dia membawa serta kedua putrinya karena Oswald khawatir tentang perang, dan para wanita ini tidak bisa tinggal berlibur di dataran hitam selamanya. Jadi semua orang telah pergi, dan orang suci spiritual terakhir yang tersisa di dataran hitam adalah Gloria dan Gavin, yang merupakan orang biasa di tempat yang sedang berkembang ini. Dengan cara ini, rutinitas pertumbuhan lokal kembali normal untuk jangka waktu yang berlalu begitu cepat sehingga ketika semua orang tidak menyadarinya, setahun telah berlalu. Seiring berjalannya waktu, Kekaisaran Dataran Hitam akhirnya lahir. Setelah berbulan-bulan sejak dimulainya percakapan dan tindakan menuju pembentukan Kekaisaran Dataran Hitam, negara besar ini telah lahir di wilayah utara benua tengah. Baru seminggu yang lalu, Matriark Gereja Spiritual untuk wilayah utara dan Matriark untuk Vogel bersama-sama menyelenggarakan penobatan Minos Stuart sebagai Kaisar Dataran Hitam. Dengan acara ini, semua organisasi dari setiap bagian wilayahnya mengirim perwakilan ke penobatannya di Dry City, di mana sekutunya juga muncul untuk menyaksikan peristiwa penting ini. Pada saat itu, orang-orang dari Kekaisaran Flaming, Albano, Roser, Blackrock, dan kerajaan-kerajaan di wilayah utara, dari semua tempat ini, muncul untuk memberi selamat kepada Minos atas kemajuannya. Minos telah mengubah wilayah utara dan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, ia mengembangkan tempat yang tandus menjadi inti dari sebuah kerajaan besar dengan lebih dari 800 juta penduduk. Ia mencapai level 66 pada malam penobatannya, yang membantunya dalam banyak hal. Setiap hari kekuatannya menjadi lebih relevan, dan orang-orang menghormatinya bahkan ketika ia tidak berbicara atau melakukan apapun. Majelis Vogel sendiri, yang tidak menyukai keputusan Minos, pada akhirnya menyerah dan setuju untuk, sementara, menerima wilayah mereka sebagai bagian dari Kekaisaran Dataran Hitam. Di sisi lain, majelis-majelis di bekas wilayah Kerajaan Coklat dan Kerajaan Cromwell telah memulai operasi mereka, membantu memberikan stabilitas dan peluang pembangunan bagi tempat-tempat tersebut. Hasilnya, pada saat pembentukan kekaisaran diresmikan, kedua wilayah yang dimaksud telah mengalami banyak proses perbaikan. Itu menenangkan semangat bahkan orang-orang yang telah kehilangan hak-hak mereka. Pada akhir proses ini, tidak ada yang luar biasa, tidak ada rencana atau insiden yang mencoba mencegah penyelesaian pembentukan kekaisaran, telah terjadi. Wilayah utara bersorak agar Minos berhasil, sekutu pemuda itu, musuh kekaisaran Flaming, membutuhkan kemenangannya, dan keluarga Edward Stone menginginkannya untuk berhasil. Pada saat yang sama, seluruh penduduk wilayah tersebut melihat Kaisar Stuart sebagai orang yang cakap, jadi dengan begitu banyak angin yang menguntungkan, mustahil ada yang menghalangi proyek ini. Karena alasan ini, gereja spiritual sama sekali tidak menghalangi rencana Minos, hanya butuh waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kekaisaran. Gereja sendiri harus bergerak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini, dan memberitahu semua orang yang diperlukan tidak akan terjadi dalam 1 atau 2 hari. Jadi butuh lebih dari setahun sebelum Minos dinobatkan dan masalah diselesaikan. Dengan cara ini, sementara dunia mulai terbiasa dengan kenyataan baru,
Abi naik ke posisi permaisuri dataran hitam. Pada saat yang sama, Ruth diberi gelar ratu, posisi yang hanya lebih rendah dalam hierarki daripada Minos dan istri pertamanya. Gloria tidak dapat menerima posisi resmi dalam keluarga Kekaisaran Dataran Hitam karena dia secara resmi adalah matriark gereja spiritual untuk wilayah utara. Dengan demikian, posisinya sama seperti sebelumnya. Namun, semua orang di wilayah itu memperlakukannya dengan tepat sebagai bagian dari keluarga Stuart. Akhirnya, Sarah tumbuh sedikit dalam periode itu dan belajar berbicara. Sungguh disayangkan bagi Gloria bahwa gadis muda ini mengucapkan kata pertama kaisar, bukan ibu, seperti yang diinginkan wanita itu. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Minos memanjakan putrinya dan membuatnya melihatnya naik ke posisi itu, jadi Sarah mengucapkan hal seperti itu sebagai kata pertamanya. Dan itulah yang dia gumamkan saat dia merangkak di sisi ruang singgasana Kekaisaran Minos. Kaisar, dia bergumam saat melihat ayahnya duduk di singgasana di sebelah istri-istrinya, yang gadis ini panggil ibu. Para pengawal kekaisaran memberi jalan bagi anak yang baru berusia lebih dari 1 tahun ini saat dia merangkak cukup cepat untuk mengalahkan kura-kura. Kaisar, ayah, katanya sambil memberi isyarat jari kepada Minos, menunjukkan apa yang diinginkannya. Minos sedang memperhatikan hal-hal serius saat ini. Tetap saja, dia melakukan apa yang diinginkan putrinya dengan menggoyangkan salah satu jarinya dan membuat anak ini melayang kepadanya. Dia tertawa gembira saat merasakan teknik ayahnya tepat sebelum dia jatuh ke pelukannya dan mencoba memeluknya. Ayah, apa yang kau lakukan? Dia bertanya dalam bahasanya yang belum dewasa. Sarah cerdas, jadi dia bisa membentuk kalimat-kalimat kecil, meskipun dia baru berusia 1 tahun. Minos merasakan putrinya menarik-narik rambutnya tetapi tidak menghentikannya. Hanya mulai mengusap kepala kecilnya dengan salah satu tangannya sambil memperhatikan Joey tua. Pria level 59 itu terus berbicara tentang masalah baru-baru ini yang telah terjadi di Kekaisaran. Petik 2. Yang Mulia Kaisar, serangan terhadap pos perbatasan tentara dan pos gereja spiritual telah meningkat selama beberapa minggu terakhir. Kelompok teroris yang datang dari wilayah barat terus menentang kekuatan negara, termasuk mengganggu kehidupan warga, memblokir jalan, dan merusak tanaman. Peringatan yang diterima Minos dari Kaisar Edward Stone butuh waktu lama untuk berlaku. Namun akhirnya, masalah itu menimpanya, yang terjadi sekitar 4 bulan lalu. Saat itu, kelompok yang tampaknya menginginkan keadilan bagi keluarga Vogel dan sekte yang hancur di Albano mulai menyerang pos-pos gereja di wilayah utara. Kemudian, dengan terbentuknya Kekaisaran Dataran Hitam, kelompok seperti itu mulai menyerang pasukan negara ini juga. Minos telah menangani masalah ini selama berminggu-minggu, tetapi ia mulai kehilangan kesabarannya karena penurunan jumlah prajuritnya yang terus-menerus. Tampaknya, sudah waktunya bagi kita untuk menunjukkan kekuatan Kekaisaran Dataran Hitam, atau dunia tidak akan menghormati kita. Minos berkomentar kepada seluruh aula tahta Kekaisaran. Saat mengucapkan kata-kata itu, Minos menatap Edward, yang hampir mencapai puncak level 63, dan berkata, "Aku ingin sekelompok kaisar spiritual pasukan elit dikirim ke perbatasan kita dengan ancaman. Kalian akan melawan lawan, yang mencoba merusak gereja spiritual di wilayah kita atau menyerang kepentingan kekaisaran. Namun, jika kalian tidak dapat mengalahkan lawan, hancurkan ini." Dia melemparkan susunan teleportasi yang terhubung ke salah satu miliknya, yang dapat membawanya ke orang yang meminta bantuan jika dia mau. Edward menerimanya dan berjanji untuk melakukan yang terbaik sebelum mengucapkan selamat tinggal dan menuju orang-orang yang akan dia pimpin. Di sisi lain, Minos menatap beberapa anggota gereja spiritual di wilayah ini yang ada di sana untuk mengunjunginya dan Gloria dan berkata, "Gandakan pertahanan kalian mulai sekarang. Kita akan melakukan serangan balik, jadi tidak aneh jika musuh meningkatkan kekuatan atau ruang lingkup tindakan mereka." Para kaisar spiritual yang muncul di antara bawahan Gloria di wilayah itu di aula tahta itu mengangguk setuju, semuanya gugup tentang masa depan. Musuh yang mereka hadapi tidak sederhana. Artinya, kelompok teroris ini telah bertindak melawan gereja spiritual selama bertahun-tahun, namun tidak ada yang menghentikan mereka. Apa pentingnya hal ini? Bahwa kelompok teroris itu memiliki orang-orang yang hampir sama kuatnya dengan mereka yang ada di gereja spiritual, dan itulah sebabnya organisasi di Kekaisaran Evergreen ini tidak bereaksi dengan mengirimkan para ahlinya untuk menyelesaikan situasi tersebut.
Para ahli hanya layak dikirim untuk menangani situasi seperti ini ketika satu pihak lebih kuat dari yang lain, dan kerugian pihak yang lebih kuat dapat dihentikan oleh tindakan ekstrim mereka. Namun dalam situasi di mana pengiriman seorang ahli akan menjamin bahwa pihak lain juga akan mengirimkannya, tidak layak untuk mengirim orang-orang penting untuk masalah sekecil itu. Melakukan hal itu membawa risiko perang tingkat tinggi, yang tidak masuk akal untuk memulai kembali dengan sesuatu yang tidak penting. Oleh karena itu, kecuali gereja mengabaikan situasi saat ini, yang sangat tidak mungkin, maka hanya kasus yang dimaksud yang dapat menjelaskan situasi terkini dari orang-orang ini. Karena itu, para uskup agung yang baru dipromosikan itu tidak dapat menahan rasa gugup, yakin mereka harus berperang sendiri. Gloria kemudian berkata, "Jangan khawatir, jika musuh bertindak melawan kita, aku akan bertindak sendiri untuk menghentikan mereka." Mendengar wanita level 70 ini, orang-orang itu merasa sedikit lebih baik sementara juga menerima item teleportasi dari istri Minos ini. Abi, level 65, dan Ruth, 66, mengikuti situasi dalam diam, tetapi keduanya bersiap untuk bertarung. Mereka tidak seperti Minos atau Gloria, yang jauh lebih kuat dari mereka. Tetapi keduanya bisa bertarung melawan kultivator biasa hingga puncak tahap ketujuh. Selama lawan mereka bukan seorang spiritual saint atau spiritual emperor tingkat tinggi dengan teknik tingkat emas, mereka percaya diri melawan mereka yang berada hingga 4 level di atas mereka sendiri. Jadi, meskipun Minos dan Gloria jauh di atas mereka, mereka tidak lemah dan niscaya akan membantu Kekaisaran Dataran Hitam mengatasi kesulitan lainnya. Sementara itu, apa yang akan kita lakukan, Yang Mulia Kaisar? Apakah kita akan mengirim lebih banyak pasukan ke perbatasan? Grace, istri Vivian Hayes, level puncak 61, bertanya kepada Minos, yang sudah memikirkan tindakan dari pihak tentara Dataran Hitam dan keluarga bangsawan. Minos berpikir sejenak dan memerintahkan, "Saya ingin mengirim 10% pasukan kita di atas level 50 ke perbatasan dengan Albano dan Roser." Pasukan Minos telah berkembang pesat sejak awal proses pembentukan kekaisaran. Karena itu, saat ini, Tentara Dataran Hitam memiliki sekitar 8 juta prajurit, yang lebih dari 250.000 di antaranya berada di atas level 50. Namun, pasukan Minos bukan hanya tentang pasukannya. Tidak, sebagai penguasa, kekaisaran, dia adalah pemimpin setiap organisasi di wilayahnya dan dapat meminta pasukan di saat dibutuhkan. Jadi jumlah individu di atas level 50 yang dia miliki lebih dari 400.000 manusia, bahkan tidak termasuk Vogel atau kultivator yang tidak ahli dalam pertempuran. Jadi perintahnya akan segera mengirim lebih dari 40.000 pasukan tambahan ke perbatasan kekaisaran, di mana juga sudah ada pasukan Roser dan Albano yang bekerja. Minos kemudian melihat seorang perwakilan dari Majelis Vogel, yang tinggal di Kota Kering, untuk mempermudah komunikasi antara Kaisar Stuart dan organisasi itu. "Saya akan membiarkan orang-orang Anda menangani perbatasan di area Vogel, oke? Saya akan menyampaikan perintah Anda, Yang Mulia Kaisar." Orang seperti itu, level 72, berkata. Minos kemudian melihat Emlyn, yang sedang berbaring di area terbuka aula tahta kekaisaran. Tempat ini telah diperluas tahun lalu untuk menerima bahkan binatang spiritual sekurannya. Dia kemudian berkata kepada binatang level 65 puncak ini, "Emlyn, pimpin para monster Dataran Hitam yang berada di atas level 60 untuk menjelajahi sekitar perbatasan kita. Aku ingin kau membunuh siapapun yang tidak menghormati perbatasan lokal." Dataran Hitam memiliki perjanjian migrasi dengan Roser dan Albano serta perjanjian perdagangan yang menetapkan rute ke negara bagian ini. Jadi, siapapun yang bepergian di luar rute resmi sudah pasti merupakan musuh potensial. Di masa-masa sulit ini, bukanlah Minos yang akan mengasihani para penjahat. Baginya, jika ada yang mencoba memasuki negaranya melalui rute alternatif, itu hanya bisa berarti bahwa orang tersebut adalah musuhnya atau orang bodoh. Dalam kasus kedua, orang tersebut harus dikorbankan untuk mencegah musuh memasuki rumahnya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak ingin binatang-binatang ini memeriksa kemungkinan musuh. Setelah melihat seseorang di area sensitif, binatang-binatang ini harus membunuh tanpa berpikir dua kali. "Baiklah," Ibu Kila berkata dengan suara rendah, merasa ingin meregangkan tulang-tulangnya dalam pertempuran sekali lagi. Dia sudah lama tidak bertempur dalam pertempuran fana. Jadi, memiliki kesempatan untuk memimpin lusinan binatang spiritual tingkat ketujuh akan menjadi kehormatan dan kesenangan bagi rubah ekor 9 ini.
Binatang-binatang Abi dan Ruth, White dan Eba, merayakan setelah mendengar itu, merasa mereka akhirnya bisa bertarung setelah maju ke tingkat ke-7 dalam beberapa bulan sebelumnya. Kila, level 61, juga bersemangat dan segera berangkat bersama ibunya dan kedua orang lainnya ke salah satu hutan buatan kekaisaran, tempat markas binatang terbesar di wilayah itu berada. Minos telah mendominasi hampir semua binatang di wilayah utara benua tengah dan membawa yang paling berbakat dan kuat ke dataran hitam. Karena itu, jumlah makhluk-makhluk ini saat ini tidak jauh berbeda dari jumlah prajurit yang dimilikinya di pasukannya, yang merupakan tambahan kekuatan yang penting untuk operasi ini. Dengan ini, perintah pertamanya untuk masalah ini telah diberikan, dan segera pertempuran akan kembali muncul di halaman utama surat kabar regional. Sementara Minos memimpin negaranya di Dry City, musuh-musuhnya bergerak melintasi perbatasan Kekaisaran Black Plain, Roser, Albano, dan Kekaisaran Flaming. Kelompok-kelompok teroris yang bertindak melawan Minos tidak hanya bergerak di satu sisi tetapi menyerang beberapa tempat secara bersamaan untuk membingungkan musuh. Karena alasan ini saja, hingga saat ini, Minos dan sekutunya tidak dapat menghalangi tindakan musuh dengan sikap yang kurang bersemangat seperti yang baru saja diambilnya. Bagaimanapun, salah satu dari kelompok ini saat ini berada di antara perbatasan Roser, Albano, dan Kekaisaran Black Plain, di daerah hutan yang luas di daerah ini di Tenggara Cromwell. Di sana, selusin orang, semuanya adalah orang suci spiritual tingkat rendah, berdiri di sekitar perkemahan sementara yang kecil, beberapa mengamati daerah itu dan yang lainnya di samping api unggun kecil. Saat itu sudah sore, jadi kejernihan api unggun tidak akan menarik perhatian makhluk hidup di daerah sekitarnya. Namun, di sisi lain, karena kehidupan tanaman yang padat di daerah itu, hampir tidak ada orang yang dapat melihat asap yang mengepul dari api kayu itu. Bagaimanapun, sementara beberapa dari mereka menghangatkan diri dengan minum kaldu, seorang individu level 72 di sana memiliki ekspresi yang tegas di matanya. Itu sangat luar biasa sehingga meskipun dia mengenakan topeng kain, siapapun yang melihat orang ini dapat mengetahui perasaannya hanya dari matanya. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kurasa tidak akan butuh waktu lama bagi orang-orang itu untuk menunjukkan diri mereka kepada kita. Seorang individu level 71, mengenakan pakaian netral, tetapi menunjukkan tato di tangan kirinya, menanyakan hal itu. Orang bermata tegas itu, yang telah berhasil menyewa tentara bayaran ini di Kekaisaran Barat, berhenti untuk berpikir sejenak dan berkata, "Tujuan kita adalah untuk membunuh Minos Stuart dan menghancurkan pos utama gereja spiritual Vogel. Kemudian begitu dia menunjukkan dirinya, kita akan bertindak melawannya dan memperingatkan para pemimpinmu untuk bertindak di ibu kota kerajaan itu." Kerajaan, maksudmu provinsi otonom? Seseorang di sana mengomentari hal seperti itu, mengoreksi ucapan orang ini, yang belum terbiasa dengan perubahan yang dibawa oleh Minos di area ini. Mendengar ini, individu level 72 yang memimpin kelompok ini mengepalkan tangannya erat-erat, merasa benci pada Minos, orang yang telah merusak bekas rumahnya. "Bajingan, aku akan menghancurkan semua yang kau miliki untuk membalas dendam atas apa yang telah kau lakukan padaku." Ia memikirkan hal ini sekali lagi, sesuatu yang telah ia lakukan setiap hari selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu, individu lain di kamp sementara itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan rencana berani yang mereka miliki untuk menghadapi orang-orang gereja spiritual di ibu kota Vogel. Aku berharap aku bisa berada di tempat itu ketika para pemimpin kita akan menyerang mereka. Ini akan mengesankan, kemampuan gabungan mereka akan menciptakan pertumpahan darah di kota itu. Tapi itu sangat mengagumkan. Salah satu tetua di sana, level 73, memandang dengan hati-hati ke arah rekan level 72 yang memimpin mereka. Apakah dia tahu bahwa ini akan membunuh ratusan ribu orang tak berdosa di tempat itu? Apakah dia tidak peduli dengan begitu banyak orang di sana yang mati seperti itu? Sementara orang-orang di sana memikirkan berbagai hal yang berhubungan dengan apa yang telah mereka mulai sedikit lebih dari 1,5 tahun yang lalu, seseorang di sana berteriak. Orang-orang mendekat, "Ayo lari, ayo! Jangan tinggalkan apapun. Padamkan api dan singkirkan abunya. P1 is visit N0 V1B in Nete. Kemana kita pergi sekarang? Aku tidak tahu. Mungkin menghancurkan peternakan hewan." Mereka berbicara di tengah aksi mereka dan, dalam waktu kurang dari 10 detik,
selesai mengeluarkan barang-barang mereka dari area tersebut dan keluar dari sana tanpa meninggalkan jejak bahwa mereka telah beristirahat di area tersebut. Pada saat yang sama, perkebunan spiritual di sebelah timur dataran hitam, dekat perbatasan dengan Albano, terbakar saat orang-orang berlarian dari sana. Para pembudidaya di wilayah Lembah Merah tempat-tempat ini berada melihatnya dari jauh, memperhatikan api setinggi lebih dari 60 meter menyebar hingga puluhan kilometer persegi. Sialan, orang-orang celaka itu ada di sekitar sini. Para prajurit dari pasukan Minos berteriak di antara mereka sendiri, tidak butuh waktu lama untuk mulai berlari menuju tempat-tempat di mana musuh melarikan diri. Kelompok teroris yang dipimpin oleh individu level 72 tidak hanya memiliki orang suci spiritual. Selain itu, banyak kaisar spiritual berada di bawah komando mereka, bertindak di lokasi yang berbeda untuk melukai pasukan Minos dan gereja spiritual. Karena mereka tahu mereka tidak membutuhkan ahli di setiap kelompok mereka, bahkan individu level 60 menyerang daerah-daerah di bawah kekuasaan Minos dan sekutunya. Dengan demikian, bahkan para prajurit dari pasukan dataran hitam cukup berani untuk mengejar lawan-lawan ini, bahkan mengingat bahwa ada orang suci spiritual di beberapa kelompok musuh. Bajingan, tidak akan lama bagimu untuk dimusnahkan oleh para pemimpin kami. Para prajurit di daerah itu mulai mengatakan hal-hal untuk menakut-nakuti para teroris yang melarikan diri, sekali lagi mengejar para penjahat di sekitar daerah ini. Bersamaan dengan itu, di sebuah hutan dekat daerah bekas ibu kota Vogel, anggota paling penting dari kelompok teroris pemuda itu sedang menunggu saat mereka. 10 orang diam-diam bermeditasi di gua-gua terdekat. Pada saat yang sama, hanya 2 orang yang berjaga, menunggu sinyal dari pemimpin kelompok mereka. Mereka telah menerima tawaran menggiurkan untuk membantu seorang pemuda membalas dendam, maka mereka berusaha sekuat tenaga untuk berada dalam kondisi yang lebih rendah dibandingkan dengan tempat asal mereka. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan ini? Kita sudah menunggu selama 6 bulan. Salah satu dari 2 orang yang berjaga di area itu berkomentar kepada rekannya, yang berjarak ratusan meter darinya. Pria lainnya, dengan rambut putih tetapi wajah yang relatif muda, berkata, "Mungkin tidak banyak. Saya merasa bahwa pergerakan di perbatasan area yang menjadi perhatian kita telah meningkat dan semakin menegangkan. Saya yakin tentara musuh sudah tahu bahwa negara mereka akan segera berperang melawan kita, jadi mereka menunjukkan amarah ini." Itu masuk akal. Yang lainnya setuju. Sayang sekali kita harus tinggal beberapa bulan lagi untuk mengawasi area itu sementara salah satu rekan kita selesai berkultivasi. Dia melihat ke arah salah satu orang suci spiritual tingkat tinggi di area itu yang sedang berkultivasi. Yang terlemah berada di level 77, dan yang terkuat berada di level 79. Dengan kekuatan ini, mereka bermaksud untuk menyerang kota utama wilayah Vogel, melenyapkan orang-orang di pos lokal gereja spiritual, dan bahkan menghukum beberapa bangsawan setempat. Untuk semua ini, meskipun mereka kuat, mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang begitu hebat tanpa sesuatu yang istimewa. Tetapi kelompok tentara bayaran dari Kekaisaran Barat ini memiliki metode dan teknik unik yang dapat menggabungkan dan menggunakan pengorbanan hidup untuk memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, meskipun mereka hanya beberapa individu, tidak ada yang khawatir tentang ratusan orang suci spiritual di negara bagian ini yang akan melawan mereka dalam satu hari. Tetapi sungguh mengesankan kekuatan finansial pemuda itu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak sumber daya untuk mendanai kelompok kita? Salah satu dari 2 individu, level 78, merenung dalam diam, merasa bahwa ada lebih banyak cerita ini daripada yang terlihat.